Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Esa Unggul dengan program studi Teknik Informatika. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai program kreativitas mahasiswa pembuatan produk lanyar dengan mata kuliah Kewirausahaan 1 dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Bapak Gilang Pratama Hafidz, SE Eskom MM. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Yunus Cornelis KB, Denis Adityansyah, dan Noval Yusuf Alfian. Baik, kita masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh Noval Yusuf Alfian. Oke, untuk latar belakangnya, bisnis pembuatan lanyard merupakan usaha yang fokus pada produksi tali yang digunakan untuk menggantungkan identitas seperti kartu pengenal, kunci, atau gantungan kunci. Lanyard biasanya terbuat dari bahan seperti polyester, nilon, atau bahan serat lainnya. Lanyard sering digunakan dalam berbagai acara seperti konferensi atau sebagai merchandise perusahaan. Dalam industri ini, kreativitas dalam desain, kualitas bahan, dan layanan pelanggan yang baik dapat menjadi faktor kunci keberhasilan. Bisnis ini dapat menguntungkan karena permintaan lanyard cukup tinggi dari berbagai sektor termasuk perusahaan, sekolah, acara-acara, dan organisasi. Kemudian ada rumusan masalahnya. Adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah bagaimana rancangan produk serta pemasaran lanyard, serta bagaimana perencanaan dan analisis kelayakan usaha dalam usaha bisnis lanyard. Untuk potensi sumber daya dan peluang pasar, sumber daya manusia, bisnis lanyard dapat dijalankan oleh mahasiswa yang memiliki kreativitas, keterampilan, dan motivasi tinggi. Dan ada sumber daya modal. Bisnis lanyard tidak membutuhkan modal yang besar, karena bahan baku, alat, dan mesin yang digunakan cukup sederhana dan mudah didapatkan. Juga pada sumber daya teknologi, bisnis lanyard dapat memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi proses, dan pemasaran usaha. Dan yang terakhir, pada peluang pasar, bisnis lanyard memiliki pasar yang luas dan beragam. Karena lanyard dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti identitas, promosi, souvenir, aksesoris, dan lain-lain. Untuk analisis usahanya, di sini kami menggunakan metode SWOT. Pada poin kekuatan, produk lanyard memiliki fungsi dan nilai estetika yang tinggi, serta permintaan pasar yang luas dan beragam seperti perusahaan, organisasi, sekolah, komunitas, individu, dan lain-lain. Juga memiliki kelemahan seperti kualitas produk yang bervariasi tergantung pada bahan baku dan desain yang digunakan, serta manajemen usaha yang kurang profesional dan sistematis. Untuk poin pada peluang, perkembangan teknologi yang memudahkan proses produksi dan pemasaran lanyard. Yang kedua, kebutuhan masyarakat akan identitas, promosi, souvenir, atau aksesoris yang meningkat. Dan yang terakhir ada ancaman, di mana persaingannya ketat dengan usaha lanyard lainnya yang menawarkan harga lebih murah dan kualitas lebih baik, serta perubahan selera dan preferensi konsumen yang cepat dan dinamis. Kemudian kami juga melakukan analisis BEP. Di sini biaya produksi estimasi yang kami hitung adalah 200.000 dan biaya lainnya 35.000. Untuk harga jual per lanyard standar adalah 20.000 dan untuk harga jual per lanyard custom adalah 30.000. Di sini kami menghitungnya dengan biaya tetap dibagi harga jual standar ditambah custom dikurang biaya lainnya dan menghasilkan angka sebesar 200.000 dibagi 15.000 dengan hasil akhir 13,3. Berarti dalam hal ini BEP-nya sekitar 13 sampai 14 lanyard. Artinya kami perlu menjual setidaknya 13 sampai 14 lanyard untuk mencapai titik impas agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya akan diterangkan oleh Yunus. Baik, selanjutnya masuk ke metode pelaksanaan. Yang pertama adalah
tahapan persiapan. Yang pertama yaitu melakukan riset mengenai lanyard, bahan baku, peralatan untuk membuat lanyard, dan pasar yang menjual produk serupa. Yang kedua yaitu mengetahui target penjualan, merancang dan mendesain lanyard yang akan diproduksi, mengurus izin untuk melakukan bisnis produk, menyusun rencana anggaran biaya atau RAB sesuai dengan kebutuhan produk dan biaya untuk tenaga kerjanya. Lalu belanja bahan baku untuk produk yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu tahapan pemasaran dan penjualan. Yang pertama yaitu kita menganalisis pasar, segmentasi pasar, menetapkan harga produk yang akan kita jual, memasarkan produk secara online atau offline, lalu melakukan strategi promosi. Selanjutnya yaitu layanan pelanggan, pemeliharaan pelanggan, dan menginovasi produk. Selanjutnya yaitu pencapaian tujuan program. Pencapaian tujuan program yang diharapkan dari produksi lanyard kami yaitu untuk menciptakan produk berkualitas dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Lanyard yang kami produksi diharapkan bisa menjadi aksesori yang sangat berguna, tidak hanya untuk para siswa dan mahasiswa, namun untuk para pekerja atau pegawai kantoran juga. Produk ini juga diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi bahan baku, dan meningkatkan kreativitas anak muda atau mahasiswa yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Denis. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang anggaran biaya. Berikut ini adalah anggaran biaya lanyard, mulai dari pembelian barang hingga produk jadi. Yang pertama adalah tali polos dengan jumlah 25, dengan sumber dana seluruh anggota kelompok dan harga satuannya dengan harga 2.000 dengan biaya total 50.000. Yang kedua ada bakel, yang ketiga ada tali nilon atau satin, yang keempat ada gantungan logam, yang kelima ada biaya pengiriman. Dan total biaya seluruhnya adalah 235.000. Dan berikut adalah tabel total dan kegiatan. Rekap sumber dana adalah biaya total yang sebelumnya, lanjutan dari sebelumnya. Rekap sumber dana dengan harga 80.000 per orang, jadi total semuanya ada 240.000. Dan di bawahnya ada tabel kegiatan. Yang pertama ada perencanaan, kita lakukan di bulan pertama. Yang kedua ada pengumpulan anggaran, kita lakukan di bulan pertama juga. Yang ketiga ada pembelian bahan pokok, yang kita lakukan pada bulan 2 dan bulan ketiga. Yang keempat ada pembuatan produk, yang kita lakukan dari bulan 3, 4, 5, dan 6 dengan penanggung jawab seluruh anggota kelompok. Berikut adalah lampiran lanyard yang kita ambil dari Google dengan tema anime One Piece, karena kita suka One Piece jadi kita ngambil tema One Piece. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.